Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan yaitu perbuatan-perbuatan yang makruh di dalam solat. Kenapa dimakruhkan dia di dalam solat? Kenapa? Karena menyalahi yang disunnahkan atau karena meninggalkan perbuatan yang disunnahkan. Adapun perbuatan-perbuatan yang menyalahi yang sunnah atau meninggalkan perbuatan yang sunnah itu ada beberapa macam. Yang pertama, seseorang itu melaksanakan dalam solat itu adalah membaca tidak pada tempatnya. Mana tempat yang disunnahkan dia kuat, lantas dia baca pelan. Atau dia disunnahkan dia membacanya pelan, maka lantas dia baca kuat. Mana contohnya sewaktu kita melaksanakan solat zuhur umpamanya. Orang yang melaksanakan solat zuhur itu kan kita disunnahkan membacanya pelan. Apakah itu di rakaat yang pertama atau di rakaat yang kedua atau kita rakaat yang ketiga ataupun di rakaat yang keempat. Yang penting sewaktu kita melaksanakan solat zuhur itu disunnahkan kita membacanya pelan. Apakah itu membaca pelan itu surat Al-Fatihah atau Tsani atau yang lainnya, karena pada waktu zuhur itu kita disunnahkan membacanya pelan. Maka orang yang membaca pada waktu zuhur itu umpamanya dibuatnya lah pelaksanaan solat itu seperti pelaksanaan solat maghrib. Umpamanya habis dia baca doa iftitah, habis dia membaca auzubillah, setelah itu membaca yaitu bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dibacanya kuat dan juga saninya dibacanya kuat sementara dia melaksanakan solat zuhur. Orang yang melaksanakan yaitu rakaat yang pertama yaitu baca Fatihah dan saninya yaitu membaca ayat dari Al-Quran itu dibaca kuat, sementara kita diperintahkan yaitu pelaksanaan sholat zuhur itu dibaca pelan, maka perbuatan yang dilaksanakan seperti itu adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, contoh yang kedua adalah yaitu rakaat pertama dan rakaat yang kedua pada sholat maghrib. Lantas kita yang disunnahkan kita membacanya yaitu membaca Al-Fatihah atau membaca ayat dari Al-Quran yaitu di rakaat pertama dan di rakaat yang kedua. Lantas kita laksanakan pelaksanaan sholat maghrib itu rakaat pertama dan kedua itu kita baca dengan pelan. Sementara pada tempat itu kita disunnahkan kita adalah yaitu membacanya kuat. Maka perbuatan yang demikian juga adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, atau kita sebagai makmum, makruh yang kedua adalah kita sebagai makmum. Kita yang sebagai makmum itu adalah di belakang, kita kan disunnahkan kita membacanya dengan pelan, kecuali membaca amin. Maka lantas kita membacanya kuat-kuat, yaitu seperti membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama atau Al-Fatihah di rakaat yang kedua atau Tsani rakaat yang pertama atau Tsani di rakaat yang kedua pada solat maghrib. Sementara kita sebagai makmum lantas kita bacanya kuat seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, kuat-kuat dibacanya seperti itu. Sementara seorang makmum dia sunnah membacanya yaitu membaca Al-Fatihahnya yaitu dengan sir, yaitu dengan pelan, tak boleh dia membacanya dengan kuat. Lantas dilaksanakan baca Al-Fatihahnya itu dengan kuat, maka perbuatan itu adalah makruh. Kecuali sewaktu kita membaca amin, yaitu setelah habis Al-Fatihahnya si imam, maka kita sunnah mengaminkannya bersama-sama. Apakah imam, apakah itu makmum bersama dengan imam, maka perbuatan itu yang dibolehkan kuat. Atau adapun aminnya kita sewaktu kita membaca Al-Fatihah kita sendiri, maka itu tidak disunnahkan kuat. Jangan lantas tadi kita sudah amin, yaitu mengaminkan bacaan Al-Fatihah Pak Imam, lantas kita juga mengaminkan Al-Fatihah kita baca dengan kuat. Yang seperti demikian itu adalah menyalahi yang sunnah, yaitu perbuatan itu adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Dan yang ketiga adalah
Itu bahwa seseorang laki-laki yang kalau dia melaksanakan sujud, hendaklah dia merenggangkan yaitu sikunya dari pahanya, atau dia merenggangkan yaitu tangannya dari perutnya. Itu sewaktu kita sujud, itu kan sunnah bagi laki-laki, yaitu waktu dia sujud merenggangkan sikunya dari perutnya atau merenggangkan perutnya yaitu dari pahanya. Maka oleh sebab itu, lantas dibuatnya yang seperti itu, maka perbuatan yang demikian itu juga adalah makruh. Dan yang berikutnya, makruh yang berikutnya yang dilakukan adalah seorang yang sewaktu kita membaca tasyahud awal. Tasyahud awal itu kan sunnah kita meringankannya, itu sampai yaitu bacaan yang wajib pada tasyahud akhir, yaitu sampai baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyatanya dipanjang-panjangkannya bacaan itu sampai fil alamina innaka hamidum majid, kecuali kita pada masbu, yaitu sewaktu yaitu imam membaca tahiyat akhir, kita juga membaca tahiyat awal untuk kita, karena kita mengikut imam. Tetap disunnahkan kita membaca tahiyat awal untuk kita itu sampai yaitu batas fil alamina innaka hamidum majid. Nyatanya kenapa? Karena kita mengikut imam. Yang seperti itu disunnahkan. Lantas kita habis Allahumma sholli ala Muhammad, sementara kita seorang masbuk, sampai situ kita diam yang panjang untuk menunggu selesainya solawatnya Pak Imam, menunggu dia salam supaya kita berdiri kepada rakaat yang berikutnya. Yang seperti itu adalah makruh. Yang disunnahkan kita adalah kalau kita sama-sama atau kita sholat sendiri, kita sama-sama dengan imam atau kita sholat sendiri, maka diringankan membaca sholawatnya. Kalau kita sama-sama takbir dengan si imam atau kita sholat sendiri, kita ringankan yaitu membaca sholawatnya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Pak imam berdiri, kita pun berdiri. Kenapa? Karena pada tempat itu disunnahkan kita meringankan yaitu tasyahud awal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, makruh yang berikutnya adalah yaitu meninggalkan membaca ayat, yaitu pada rakaat yang pertama dan juga rakaat yang kedua pada waktu. Apakah itu salat zuhur, apakah itu salat asar, apakah itu salat maghrib, apakah itu salat isya, apakah itu salat subuh, maka membaca ayat pada salat 2 rakaat yang pertama itu adalah sunnah. Maka lantas kita tinggalkan perbuatan yang sunnah itu, maka yang kita lakukan itu adalah makruh. Dan yang berikutnya adalah kita meninggalkan takbir perpindahan, yaitu rukun. Umpamanya dari yaitu kita habis membaca sani pada rakaat yang pertama mau pindah ke ruku, lantas kita tak membaca takbir, atau lantas kita dari ruku mau pindah ke i'tidal, lantas kita tidak baca sami'allahu liman hamidah, cuma bangkit saja kita. Kenapa? Perbuatan itu kan adalah sunnah. Kalau ada seandainya ada orang habis membaca sani tunduk aja dia kepada ruku, lantas dia tidak baca Allahu Akbar, maka perbuatan itu tidak membatalkan sholat, tapi yang demikian itu adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah dimakruhkan kita dalam sholat itu adalah meninggalkan zikir-zikir sewaktu kita melakukan ruku, dan juga meninggalkan zikir-zikir atau doa-doa setelah sewaktu kita melaksanakan i'tidal, dan juga kita meninggalkan zikir-zikir sewaktu kita melakukan sujud, dan juga meninggalkan doa sewaktu kita duduk antara dua sujud. Maka orang yang meninggalkan doa yang seperti itu pada tempat-tempat yang saya jelaskan tadi, karena itu adalah perintah Nabi, perbuatan itu adalah sunnah kita membaca zikir pada tempat itu, dan juga kita sunnah membaca doa pada tempat itu. Lantas kita tinggalkan tempat-tempat yang saya jelaskan tadi untuk baca zikir dan baca doa, maka perbuatan yang demikian itu adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini aja dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.